Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Selamat hari Kamis. Kamis yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya di penghujung bulan November tahun 2025. Tepatnya tanggal 27 November tahun 2025 rekan trader. Kamis yang sangat ceria buat rekan trader semuanya, dan saya berharap trading yang dilakukan oleh rekan trader selalu ceria juga. Itu yang utama rekan trader. Oke rekan trader, seperti biasa analis harian selalu kami berikan buat rekan trader semuanya. Dan kami ingin supaya rekan trader sebelum mengambil posisi, sebelum melakukan sedikit analisa, marilah melihat apa yang kami berikan buat rekan trader semuanya. Kami berharap analisa informasi yang kami berikan sedikit membantu analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa, sebelum kita masuk nanti di analisa harian dan tema harian yang ingin kami bawakan, mari kita melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Yang terjadi pada perdagangan hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika kemarin, walaupun sempat naik di posisi 99.567, tapi mengakhiri pasar dengan sedikit tertekan dan berada di seputaran 99.225. Sekarang untuk Euro USD, rekan trader, kita bisa lihat Euro USD kemarin mengalami penguatan yang signifikan setelah sempat tertekan menembus level 1.15457, tapi akhirnya bisa kembali di posisi yang sangat luar biasa dan ditutup di seputaran 1.15947. Begitu juga untuk pound sterling rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang sangat signifikan yang terjadi pada pound sterling, di mana pound sterling dia bisa mengalami penguatan hingga menembus level 1.32396. Dan untuk gold, rekan trader, gold kemarin mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Mengawali dengan penguatan yang sangat signifikan hingga menembus level 4174. Dia kembali melemah hingga level 4134, tapi akhirnya kembali menguat lagi dan ditutup di seputaran 4163.19. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat USD Yen Jepang pada kesempatan perdagangan hari kemarin, di awal-awal pasar Asia menuju pasar Eropa sempat jatuh berdarah-darah di level 155.681, tapi akhirnya bisa kembali lagi memperoleh pergerakan yang sangat luar biasa dan dia kembali menembus level 156.731 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 156.543. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Dan mari kita masuk di tema harian kita hari ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah tentang gold terjebak di antara sentimen risk on. Nah, ini dia rekan trader. Judul yang sangat luar biasa, gold terjebak di antara sentimen risk on. Nah, ini muncul suatu pertanyaan, ya. Sentimen risk on dan dia bisa menyebabkan gold agak sedikit tertekan. Apakah gerangannya rekan trader? Nah, secara garis besar trader semuanya, sentimen risk on yang terjadi ini juga disebabkan karena adanya geopolitik yang agak sedikit membaik. Kesepakatan damai Rusia-Ukraina, sehingga dia membantu dalam pelemahan mata uang ini, rekan trader. Nah, ini menjadi suatu alasan kenapa gold memulai hari yang sangat luar biasa agak sedikit mengalami penekanan. Rekan trader bisa lihat di sini, ya. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana arah pergerakan terjadi pada gold. Kita lihat. Nah, ini
Rekan trader bisa lihat bagaimana gold memulai harian sangat luar biasa. Sempat melemah di level 4142,55. Tapi perlahan-lahan pasangan komoditas yang sangat luar biasa ini kembali naik dan sekarang berada di 4160. Dari awal saya sudah bilang bahwa gold ini akan terus bertempur dan mempunyai peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Masalah risk on imbas dari geopolitik itu adalah gula-gula yang terjadi pada pasar. Itu adalah selingan-selingan yang terjadi pada pasar. Dan memang pergerakan pasar pun juga dari awal banyak faktor yang mempengaruhi. Gold akan mengalami penguatan yang sangat signifikan apabila terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Misalnya politik, peperangan, dan lain-lain. Tapi seiring dengan geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, perjanjian perdamaian yang sudah memasuki hal yang sangat luar biasa. Inilah yang membuat pasar bereaksi. Sikap risk on yang terjadi membuat pasar mencoba melihat hal tersebut dan membebani emas sebagai aset safe haven. Walaupun secara garis besar kita udah tahu bahwa emas mempunyai peluang untuk naik ke posisi yang sangat luar biasa lagi. Karena pasar sudah melihat bahwa pembangkasan tingkat suku bunga, ya ini saya lihat dulu Fed Watch, yang akan terjadi sudah berada hingga level yang sangat luar biasa. Hari ini rekan trader, data yang ada hari ini saya tunjukin buat rekan trader dulu. Data yang ada hari ini rekan trader sudah menunjukkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga berada pada level 84%. Probabilitas yang sangat luar biasa rekan trader. Probabilitas 84% artinya tanda-tanda bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai terlihat di depan mata. Setelah pemangkasan sebelumnya, statement yang dinyatakan oleh para Jerome Powell yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga pada edisi berikutnya akan dilihat. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Plus sikap hawkish membuat pasar bergoyang dan sempat membuat emas jatuh keluar dari zona 4.000, 3.900-an. Nah, akan tetapi dengan masuknya data-data yang ada pasca shutdown membuat emas bisa mencoba kembali lagi. Minggu yang lalu udah sampai di seputaran 4.200-an. Tapi akhirnya bisa jatuh lagi sampai 4.000. Tapi sekarang udah sampai di 4.100. Dan pergerakan itu terus akan mencoba ke posisi yang lebih tinggi lagi. Seiring dengan semakin mendekatnya rapat pertemuan FOMC, seiring dengan sikap pasar yang condong ke arah tersebut, seiring dengan bagaimana perubahan sikap yang tadinya hawkish menjadi dovish oleh para pejabat The Fed, membuat langkah emas untuk mencoba naik ke posisi yang sedikit lebih tinggi lagi terbuka dengan lebar. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi dari tema yang coba kita angkat tentang terjebak di antara risk on, ini merupakan gula-gula yang terjadi pada pasar. Ini adalah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Tapi secara garis besar, tujuan akhirnya kita udah tahu bahwa emas punya peluang untuk naik. Dan ini akan tertata dengan rapi sesuai dengan jalurnya apabila pemangkasan itu terjadi. Sehingga emas akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kalaupun tidak bisa menyentuh level 4.300-an seperti yang lalu, setidaknya dia bisa mencoba ke posisi yang lebih tinggi lagi. Itu adalah pergerakan emas ke depan.
Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus pergerakan dari emas menuju ke arah yang seperti diinginkan, dan kita akan lihat nanti sampai pertemuan FOMC bulan berikutnya, bulan Desember nanti tanggal 10, dan kita akan bisa melihat bagaimana emas mencoba naik hingga akhir tahun 2025 ini. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat. Nah, sabar kita lihat dulu. Indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, indeks dolar Amerika walaupun dia sempat mengalami pelemahan gap yang terjadi, tapi kita bisa lihat bahwa tendensi untuk naik masih tetap ada. Ya, saya bisa mengestimasikan bahwa dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau dari estimasi saya dengan seperti kayak gini, menurut saya malahan dia bukan sampai di level 99.321, malahan bisa 99.416 rekan trader. Itu menurut saya ya rekan trader ya. Nah, dia bisa sampai di level tertinggi malahan ya. Bukan di level sini, bukan di level 99.335, tapi menurut saya malahan di 99.416. Akan tetapi hati-hati, bisa saja terjadi pelemahan dan dia bisa kembali lagi di 99.084. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Nah, dia sampai sini, tapi menurut saya peluang untuk naik pun juga masih tetap besar dan dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 99.416. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi walaupun sempat naik, ini pada prinsipnya euro angkel saham dolar ini sedang mencoba untuk kembali lagi turun, tapi ya saya bisa bilang bahwa hati-hati bahwa dia ini akan bisa kembali naik lagi. Analisa saya bahwa pelemahan yang terjadi pada pasangan ini menurut saya bisa hingga level 1.15711, tapi sekali lagi bahwa peluang untuk kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi sangat terbuka, dan menurut analisa saya dia akan mencoba naik lagi di posisi 1.16084. Dan untuk pound sterling kita bisa lihat bersama-sama rekan trader semuanya, arah pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar. Pound sterling ini memang dia tadi sempat naik di posisi 1.32694, tapi sekarang peluang untuk melemah juga sangat besar. Analisa saya dia bisa saja turun hingga level 1.31923. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah juga masih tetap bisa terjadi dan dia akan kembali lagi ke level tertinggi di seputaran 1.32599. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi rekan trader. Iya ya rekan trader ya. Oke. Selanjutnya rekan trader kita lihat wah, untuk gold. Bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada gold hari ini? Untuk gold rekan trader kita bisa lihat bahwa gold ini benar-benar naik turun. Tapi dalam analisa yang coba saya buat, ini tidak tertutup kemungkinan goldnya akan naik rekan trader. Memang benar dia memulai dengan pelemahan, tapi hati-hati. Menurut saya dia bisa naik dan tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik kembali lagi hingga level 4186. Walaupun peluang untuk mengalami pelemahan juga masih tetap ada ya. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa dia ini akan bergerak dari level terendah di 4127 hingga level paling tertinggi menurut saya mencoba naik hingga level 4186. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat arah yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini rekan trader. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang pada kesempatan kali ini naik turun, tapi ya kalau saya lihat ya dalam persepsi saya peluang untuk pelemahan sangat besar. Menurut saya dia masih tetap bisa saja mengalami pelemahan hingga level terendah, malahan menurut saya itu hingga di level 155.681. Tapi peluang untuk kembali mencoba naik lagi juga sangat terbuka lebar
menurut analisa saya dia bisa naik hingga level tertinggi itu di seputaran sinilah 156.563. Nah, ini adalah pola pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah teknikal, dan sekarang untuk kalender ekonomi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini sebenarnya nggak terlalu ada sih ya, karena hari ini ada libur lah, hari Thanksgiving di Amerika. Oleh karena itu kalender ekonomi tidak ada. Yang ada cuma dari Eropa. Rekan trader bisa lihat nanti sampai malam ada kebijakan moneter dari Europe Central Bank ya. Ada pidato juga dari pejabat Europe Central Bank, the Guides. Nah ini harap diperhatikan oleh para rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan bergabung bersama Market. Ini website resmi kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, terus analisa. Kunci yang kita dapat, kunci keberhasilan kita dari sebagaimana analisa yang tepat yang bisa kita lakukan sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dalam trading kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.